Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. 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 Ya, kurang keras sekali lagi. Shalom. Shalom. Ya, saya sudah mendengar suara Bapak Ibu. Ya, hari ini ya persiapkan persembahan Bapak Ibu. Ya, cek ya bakul Bapak Ibu. Ya, kita akan beribadah kepada Tuhan. Satu yang saya ingat, teman saya selalu mengatakan orang yang cilaka itu orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak pernah mengucap syukur, ya, tidak menghargai Tuhan. Untuk itu melalui ibadah pagi hari ini kita dilatih untuk kita bisa tahu diri kita, siapa kita, karena kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, dan kita bisa mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Yuk kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Toleh kanan kiri kasih salam, dan nanti kita akan berdoa sebentar untuk kita masuk dalam ibadah. Nanti saya minta untuk Yuli yang akan berdoa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk datang menyembah-Mu, memuji-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya kami mohon urapan hadirat-Mu Tuhan melanda setiap kami mohon kuasa-Mu melanda setiap kami Tuhan satu persatu, sehingga kami dimampukan untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa kasih-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kau setia
itu Bapa, kami terus mau memuji Engkau, terus kami mau menyembah Engkau Bapa dengan roh dan kebenaran. Mari Roh Kudus pimpin kami. Hanya Kau Allah yang setia, hanya Kau Yesus yang setia. Tak ada yang lain, tak ada yang lain, hanya Yesus. Mari sembah, mari sembah. Kami nyatakan hanya Kau bisa. Layak kudus agama, rapala kaina sere. Yes. Mari Roh Kudus hadir di tempat ini, pimpin kami, biar ibadah yang kami kerjakan tidak sia-sia Tuhan. Banyak tidak bisa kami hitung, tidak bisa kami ukur Bapa. Yes, Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Bertanya, Tuhan itu setia, amin. Dan kapan ya lagu yang kedua ini berkata besar di dalamku. Kapan Tuhan besar di dalam kita, Bapak Ibu? Tahu? Ya, kalau kita percaya, amin. Saat kita percaya, kita tidak takut lagi. Ya, untuk itu yang bawa penyakit, bawa persoalan, yuk hari ini kita akan nyatakan pujian ini. Ya, bahwa kita percaya Tuhan besar di dalam hidup kita. Amin. Yuk, haleluya.
berkeringat belum? Amin. Ya. Lagu ketiga judulnya Ajaib Kau Tuhan. Ya. Saya mau tanya, kapan Tuhan ajaib dalam hidup kita? Ya. Saat ya kita berserah, saat kita punya pengharapan. Amin Bapak Ibu. Dia akan ajaib semakin heran dalam hidup kita. Ya, pulang dari tempat ini yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Ya. Yang terikat akan dilepas. Amin. Amin. Kalau kita hari ini punya pengharapan dan kita menyerahkan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Yuk, katakan, Tuhan. Bersama-sama ya. Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes. Kau megah bagiku, Segenap jiwa. segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh Raja, Raja atasku, hanya Kau. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Raja atasku, Yuk katakan bersama-sama. hanya Kau yang layak ditinggikan. Jesus. Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.
Haleluya. Ya. 2 hari lagi kita akan memperingati hari apa Bapak Ibu? Imlek ya, betul ya? Tahun keberapa ini? Ya, Imlek. Nah, sionya apa? Kuda apa? Kuda api. Ya, kuda ini berbicara kekuatan. Api satu sisi membangkitkan, tetapi satu sisi juga menghancurkan. Ya, pakar ekonomi mengatakan justru ada kekuatan yang akan menghancurkan di tahun ini. Tetapi di mal-mal, ya, kemarin saya melihat banyak, justru kuda apinya dibuat jadi emas, betul? Ya, punya pengharapan ada mujizat di tahun ini. Nah, mujizatnya ada di siapa? Di Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan dengan benar, kuda api bisa diubah jadi kuda api emas. Amin Bapak Ibu. Ini yang saya percayai. Di tengah kesulitan nanti ada kuda api emas untuk kita. Saat kita benar-benar ya hidup di dalam Yesus, di dalam kasih-Nya. Kami akan menyanyikan satu lagu ini. Nanti Bapak Ibu bersama-sama untuk menyanyikan bersama-sama. Amin. Haleluya. Tiada. Haleluya. Tiada seperti Kau ya Yesusku. Kasih-Mu mengubah semua dukaku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Kau puaskan tiap kerinduanku. Kasih-Mu mengubah semua hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah, ku aman dalam kasih-Mu. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Tiada seperti Kau ya Yesusku. Kasih-Mu mengubah semua dukaku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu.
Biarlah ini yang menjadi penyataan kami Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Kami mau senantiasa berterima kasih untuk segala anugerah-Mu ya Bapa. Kasih-Mu terus mengalir indah dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur saat pagi hari ini Engkau terus memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh datang di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Bapa. Biarlah setiap kemurahan-Mu itu turun menaungi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami sebentar akan bersama-sama hendak duduk diam ya Bapa. Biarlah telinga kami boleh mendengar akan setiap suara perkataan firman-Mu. Engkau yang terus berbicara atas setiap kami, memberkati kami yang ada di tempat ini. Urapi kami untuk kami boleh mengerti ya kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani setiap kami. Biarlah Engkau terus pakai kehidupan mereka. Engkau tambah-tambahkan talenta kepada setiap mereka untuk Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar Tuhan akan mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami boleh kami siapkan untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Masih tetap semangat? Puji Tuhan. Kita patut bersyukur sampai saat ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh berdiam diri di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita juga harus bersyukur kita masih bisa mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan tentang berita tak terduga. Kemudian kita juga mendengar tentang peringatan dini. Firman yang sudah disampaikan oleh para hambanya itu punya tujuan supaya apa? Kita itu mempersiapkan diri. Supaya kita itu lebih mempersiapkan diri kita sebelum Tuhan itu datang untuk yang kedua kalinya. Nah, saudaraku, saat pagi hari ini, kalau kita sudah mendengar dari perkataan firman-firman yang sudah disampaikan, terlebih dari kita pribadi, kita harus punya hati. Hati yang apa? Hati yang mau bangkit. Karena kalau kita tidak mau bangkit, kalau kita tidak bangkit dari segenap hidup kita yang lama, itu akan sia-sia. Seringkali setiap tahun, 1 tahun sekali kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Bahkan kita juga memperingati tentang Paskah, kematian Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, sudahkah kita itu memaknai dari momen-momen ini itu menjadi sangat berarti buat kita, atau justru kita itu malah hanya sekedar memperingati saja. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan saya berikan judul, melalui kebangkitannya hidup kita diubahkan. Nah, sebelum kita bersama-sama lebih lagi belajar firman Tuhan, yuk senggol kanan kiri katakan, ayo bangkit menjadi baru. Nah, kita harus bisa jadi baru. Kita harus bisa memiliki hidup yang diubahkan. Kita setiap tahun sudah memperingati tentang kebangkitan Tuhan. Kita setiap tahun sudah memperingati tentang hari kematian Tuhan. Tapi sudahkah kita itu bangkit? Karena kalau kita hanya sekedar memperingati saja, semua itu akan sia-sia. Tapi kita pun harus mengalami yang namanya bangkit itu.
Nah, kita akan melihat dari Roma 6 ayat yang kelima. Tolong, mungkin bisa kok tidak jalan. Nah, Roma 6 ayat yang kelima. Saya akan bacakan demi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat itu mengajarkan bahwa ketika kita bisa menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi intinya kita akan disatukan dengan Kristus. Nah, ini perlu yang namanya hati kita itu bangkit. Hati kita itu untuk terus dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan terus kita setiap tahun sudah tentang kebangkitan Tuhan. Tapi justru hidup kita semakin lama semakin gitu-gitu saja. Kita sudah banyak sekali mendengar perkataan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mengingatkan kepada setiap kita untuk apa? Kita itu bisa mempersiapkan diri kita. Setiap kita itu bisa mengubah hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Dan melalui surat Paulus ini, kita melihat Paulus di sini sedang ingin menegaskan bahwa kebangkitan itu bukan hanya untuk dikagumi saja. Wah, kita merasa kagum, hebat ya Tuhan Allah kita bangkit dari kematian. Tuhan Allah kita dibangkitkan. Enggak. Tapi Paulus di sini ingin mengingatkan kepada setiap kita. Supaya apa? Kita juga harus mengalami yang namanya kebangkitan itu. Kebangkitan harus kita alami. Kebangkitan di dalam Tuhan harus kita juga merasakan. Bukan hanya kita sekedar mengagumi Tuhan. Tuhan sudah bangkit, ya sudah kita kagum. Kebangkitan di dalam Kristus ini berarti kita harus tidak lagi sama dengan dunia atau kehidupan lama kita. Kalau kita ingin mempersiapkan diri kita, kita harus bisa menjauhi kehidupan lama kita. Nah, kita nanti akan belajar lebih lagi tentang apa sih yang harus kita lakukan. Tentang apa sih yang harus kita kerjakan. Perlu kita itu bangkit. Perlu kita itu memberikan terus yang terbaik untuk Tuhan. Nah, tujuan pada pagi hari ini, saya berikan tujuan dari kebangkitan hidup kita semakin diubahkan dan semakin jadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita, mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita untuk kita menjadi lebih mulia di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika nanti kita sudah mendengar banyak sekali firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para hamba-hambanya, tapi justru kita hanya hidup seperti itu saja. Tapi kita harus bangkit. Kita harus mau mengubah hidup kita. Supaya apa? Kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita nanti akan belajar melalui surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Di situ diberikan judul perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi setiap kita orang-orang percaya
itu dituntut. Kalau kita sudah mau ikut Tuhan, ya kita harus ikut teladannya Tuhan. Tidak lagi sama dengan dunia, tapi kita harus mau berbeda dengan dunia. Jangan menjadi sama dengan dunia. Mungkin kalau secara pikir kita, dunia itu banyak sekali menawarkan tentang hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengenakan diri kita, penuh dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Mungkin buat kita, wah, dunia itu asik ya, dunia itu enak ya. Tapi ingat, Tuhan mau untuk kita menjadi serupa dengannya. Sehingga judul perikop ini dituliskan oleh Rasul Paulus, mati dan bangkit dengan Kristus. Mati oleh karena apa? Mati karena dosa. Manusia tidak akan luput dari dosa. Tapi manusia itu pasti ada kuasa, punya kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Untuk menghidupi dosa ataupun tidak, itu tergantung dari. Untuk tetap hidup dalam dunia lama, kehidupan yang lama atau tidak, itu tergantung diri kita. Nah, di sini Paulus sedang ingin mengajarkan kepada setiap kita. Paulus sedang ingin mengingatkan kepada setiap kita. Untuk apa kita sama seperti Kristus? Kita mengikuti teladan Kristus. Nah, sebelum lebih lagi kita belajar, ada beberapa hal yang Paulus akan ajarkan kepada setiap kita. Di sini saya menuliskan background dari Roma 6 ini. Kenapa kok sampai Paulus itu menuliskan surat ini? Tulisan ini merupakan jawaban dari Paulus atas penyalahgunaan doktrin. Doktrin apa? Tentang pembenaran oleh iman dan kasih karunia. Kenapa kok ini ditulis? Karena pada saat itu jemaat di Roma itu sedang mempertanyakan apakah mereka boleh terus berbuat dosa agar kasih karunia semakin bertambah. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan pada saat itu. Mereka punya doktrin yang salah. Karena apa? Mereka menganggap ketika mereka berbuat dosa, di situ pasti akan membangkitkan yang namanya kasih karunia. Paulus di sini sedang ingin meluruskan kesalahpahaman yang saat itu sedang terjadi, di mana beberapa orang menyalahartikan bahwa karena dosa manusia justru membangkitkan kasih karunia Allah. Nanti Bapak Ibu baca ayatnya di Roma 5 ayat 20. Di situ mereka beranggapan bahwa ketika mereka berbuat dosa, maka ketika mereka datang kepada Tuhan, di situ juga Tuhan akan memberikan kasih karunia. Kalau kita sudah ikut Kristus, kalau kita sudah ikut Yesus, ya kita harus tetap berjalan sesuai dengan kebenaran. Jangan terus memiliki pandangan bahwa, wah, tidak apa-apa, Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan anugerah. Tuhan punya kasih karunia buat kita. Jangan sampai kita seperti layaknya orang-orang pada saat itu di Roma. Mereka merasa karena Tuhan itu punya kasih karunia, selalu memberikan anugerah. Jadi menurut mereka, mereka akan menerima kasih karunia ketika mereka berbuat tentang kesalahan, melakukan pelanggaran. Mereka mengiranya Tuhan masih ada pengampunan. Padahal ketika kalau kita sudah ikut Yesus, ya sudah, ikut Yesus, ikuti teladannya, hidup benar. Jangan terus kita punya doktrin sendiri. Kita berbuat dosa, merasanya Tuhan itu maha pengasih. Kita melakukan kesalahan, merasanya
Tuhan nanti akan ampuni. Itu sama saja kita itu sedang mempermainkan tentang penderitaan Tuhan di kayu salib. Kita sedang mempermainkan tentang anugerah Tuhan. Benar, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tapi Tuhan pun punya kesabaran atas kita. Kemudian, apa yang sedang ingin Paulus tegaskan? Ini berbicara tentang kematian terhadap dosa. Karena kematian terhadap dosa itu berbicara tentang kita harus menjauhi segala perbuatan dosa. Roma 6 ayat 2 di situ dikatakan, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini merupakan perkataan dan tulisan dari Rasul Paulus. Dia memberikan ketegasan bahwa setiap kita orang percaya harus mau meninggalkan dosa. Harus mematikan yang namanya tubuh dosa. Tidak ada kompromi lagi dengan dosa. Mungkin kita merasanya saat ini, wah, saya sedang tidak melakukan dosa besar. Saya tidak sedang melakukan dosa kecil. Tapi perlu diingat, tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa yang tetap dosa. Pelanggaran yang tetap pelanggaran. Mungkin kita saat ini sedang tidak melakukan pembunuhan. Mungkin saat ini kita sedang tidak melakukan perampokan. Mungkin saat ini kita sedang tidak melakukan hal-hal anarkis lainnya. Yang itu di mata Tuhan adalah jahat. Tapi ingat, kita seringkali berdosa karena lidah kita. Hati-hati ketika kita tidak bisa mengontrol lidah kita. Tanpa kita sadari seringkali kita berbuat dosa karena perkataan kita. Seringkali kita berdosa karena ucapan-ucapan kita. Seringkali kita membuat kesalahan karena lidah kita. Ada pepatah berkata, lidah tak bertulang. Lidah pun bisa membangkitkan perkara yang kecil menjadi perkara yang besar. Hati-hati. Mungkin kita sedang tidak melakukan hal-hal negatif. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Pembunuhan, perampokan, terus kejahatan-kejahatan lainnya. Tapi ingat, kita ini loh punya lidah. Kita harus hati-hati dengan lidah kita. Karena apa? Lidah pun bisa membuat kita itu terpecah belah. Lidah pun bisa menjadikan sesuatu yang tadinya damai menjadi porak-poranda. Jangan sampai ini terjadi di antara kita. Kemudian Paulus di sini juga akan menjelaskan bahwa pada saat itu perlu yang namanya persatuan dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus ini perlu. Bagi kita pribadi, lepas pribadi pun juga perlu. Karena apa? Ketika kita disatukan dengan Kristus, otomatis hidup kita akan semakin hati-hati. Ketika kita mau disatukan dengan Kristus, otomatis kita akan menjadi orang yang terus menjaga diri kita. Memiliki fokus hanya untuk Tuhan. Ketika kita mau disatukan dengan Kristus, pasti kita akan punya hati yang saling mengasihi. Bahkan antar jemaat, antar umat, kita akan semakin disatukan. Karena apa? Kita punya dasar, yaitu kita punya dasar tentang disatukan dengan Kristus. Kemudian Paulus juga ingin menegaskan bahwa kita itu memiliki status baru. Status baru yaitu kita menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kalau berbicara tentang hamba kebenaran, berarti kita menjadi hambanya Tuhan.
bukan hamba dosa lagi. Bukan hamba yang terus berkutat dalam hal-hal kedagingan, dalam hal-hal yang melanggar di hadapan Tuhan. Tulisan Paulus ini sangat tegas. Kalau kita baca, kalau kita cermati, mungkin hanya sekedar kalimat. Tapi Paulus di sini ingin mengingatkan kepada setiap kita, supaya apa? Kita itu bisa bangkit dan hidup kita itu bisa diubahkan. Sehingga Paulus juga mengingatkan kepada setiap kita. Dalam suratnya ini, Paulus sedang ingin mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah panggilan hidup benar dan kudus. Kita harus bisa hidup dalam kebenaran. Seperti apa yang dituliskan oleh Paulus. Dalam suratnya, dalam setiap apa yang dituliskan Paulus, Paulus tidak pernah berkata tentang berkat. Paulus tidak pernah berkata tentang kasih karunia. Tapi justru dia mengingatkan kepada setiap kita supaya kita lebih menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama apa yang harus menjadi perhatian kita tentang kebangkitan Kristus ini. Tentang perikop tadi, mati dan bangkit dengan Kristus. Kita harus tahu yang pertama, melalui kebangkitannya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Jadi ketika kita itu memperingati tentang hari kebangkitan Tuhan, memperingati tentang hari Paskah, mungkin saat ini bukanlah momen Paskah, bukanlah momen kebangkitan. Tapi ini harus kita perhatikan. Karena apa? Jangan sampai ketika kita memperingati Paskah, ketika kita memperingati hari kebangkitan, kita datang dan kita pulang itu hanya biasa-biasa saja. Tapi di sini Paulus ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa melalui kebangkitan Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 1 sampai yang kedua. Tolong bisa dibacakan. Begini firman Tuhan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Iya. Tadi di ayat pertama sampai yang kedua dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini merupakan pertanyaan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Mereka bertanya. Di sini Paulus memberikan jawaban tentang pertanyaan yang tentunya saat itu mereka menyalahartikan. Mereka merasa bahwa ketika mereka bertekun dalam dosa, di situ kasih karunia itu akan semakin bertambah. Dan sangat tegas Paulus menjelaskan, sekali-kali tidak. Paulus di sini mengajarkan kepada setiap kita, jangan kita berkompromi dengan dosa. Jangan kita berkompromi dengan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Bahkan di situ Paulus juga memberikan pertanyaan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau kita sudah milih mati bagi dosa, kita harus meninggalkan dosa itu. Jangan terus kita sudah berkomitmen, aku tidak mau berdosa lagi. Aku tidak mau melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Tapi ketika berjalannya waktu, komit itu berubah.
hati-hati. Seringkali ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, iblis itu akan semakin mencoba menggocok kita. Iblis akan semakin terus bekerja untuk apa? Menjatuhkan kita. Ingat, ketika Tuhan itu bekerja, di situ pun iblis juga akan terus bekerja untuk menjatuhkan kita semua. Sehingga kalau kita mau mengalami kebangkitan Tuhan, kita harusnya tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam manusia lama kita. Kita harus mau buang jauh-jauh. Kita harus mau tinggalkan itu. Jangan terus kita menghidupi. Orang yang mati dalam dosa, orang yang mati karena dosa, tidak bisa hidup di dalamnya. Jadi, jangan sampai kita sudah sering datang ibadah, kita sudah ke tempat ini mendengarkan firman, tapi kita masih kompromi dengan pelanggaran. Ketika saya merenungkan firman ini, bahkan sampai tadi pagi, Tuhan itu sebenarnya mengasihi setiap kita. Tuhan sangat memperhatikan kita. Sehingga apa? Seringkali kita diingatkan. Seringkali kita itu mendapat anugerah. Seringkali kita menerima kasih karunia. Tapi seringkali juga kita tidak menghormati kasih karunia itu. Benar, kita adalah manusia daging, tapi kita punya pilihan. Mau hidup bersama Tuhan atau justru kita hidup di luar Tuhan, itu pilihan. Di situ saya juga tuliskan, jangan jadikan kasih karunia itu menjadi alasan untuk kita berkompromi dengan dosa. Jangan sampai kita merasanya seperti tadi sudah saya katakan, jemaat di Roma pada saat itu, mereka merasa, wah Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu pasti memberikan kita pengampunan ketika kita melakukan pelanggaran. Tidak. Ketika kita mempunyai paradigma yang seperti itu, ketika kita memiliki pemikirannya seperti itu sama saja kita sedang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan lagi berkompromi dengan pelanggaran. Bereskan. Mungkin apa yang saat ini masih mengikat kita. Bereskan itu. Kalau kita mau bangkit. Kalau kita mau hidup kita diubahkan. Segera bereskan itu. Sebelum nantinya terlambat. Akhir ini kita mendengar firman Tuhan yang semakin keras. Semakin mengingatkan kepada setiap kita untuk kita mempersiapkan diri kita. Sebelum Tuhan itu datang. Jangan sampai kita nantinya tertinggal. Bahkan saat ini kita itu sudah di penghujung zaman. Beberapa minggu yang lalu kita bersama-sama sudah melihat dari gambar slide yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dari perhitungan-perhitungan hari. Ini adalah hari-hari terakhir. Untuk apa? Untuk kita itu bisa mempersiapkan diri. Jangan sampai kita itu tertinggal. Jangan sampai kita tinggal karena kita masih berkompromi dengan dosa. Mungkin saya di sini tidak tahu apa yang menjadi pelanggaran Bapak Ibu semuanya. Mungkin saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi hal-hal yang tersembunyi yang ada pada Bapak Ibu semuanya. Tapi ingat, Tuhan sendiri tahu
apa yang terjadi dalam hidup kita. Hal-hal tersembunyi pun Tuhan tahu. Sehingga di sini Paulus itu mengingatkan kepada setiap kita. Kalau kita sudah merasa Tuhan itu bangkit dalam hidup kita, maka kita pun jangan lagi hidup di dalam dosa. Mungkin ini adalah sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Karena seringkali tanpa kita sadar, kita sebagai manusia masih melakukan kesalahan. Kita masih melakukan yang namanya pelanggaran. Contoh melalui perkataan kita, melalui ucapan kita. Mungkin seringkali kita masih sering sak penake dhewe. Ngomong sak penake dhewe mungkin itu menyakiti orang. Ngata-ngatain orang. Itu hal yang simpel. Melalui kebangkitannya kita diingatkan supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang sedang ingin Paulus ingatkan kepada setiap kita untuk kita bisa mengalami kebangkitan itu. Poin yang kedua, kita diingatkan bahwa baptisan adalah tanda kita bangkit untuk disatukan dengan Kristus. Di ayat Roma 6 ayat 3 sampai yang keempat. Roma 6 ayat 3 sampai yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bagaimana kita bisa hidup yang baru? Kita mau untuk dibaptis. Sehingga kalau kita seringkali mendengar di tempat ini, seringkali seperti contoh, kita mau melayani di tempat ini. Pasti dari bagian pastoral ataupun dari bagian ibadah akan ditanya, sudah baptis belum ya? Karena apa? Baptisan ini itu menunjukkan suatu tanda bahwa kita itu hidup kita harus sudah dibaharui. Baptisan melambangkan bahwa hidup kita dibaharui. Dan ini Paulus ingin menekankan. Untuk kita bisa disatukan dengan Kristus melalui kebangkitannya, ya kita harus mau yang namanya mengikuti baptisan. Baptisan bukan hanya berbicara tentang baptisan selam. Tapi roh kita juga harus mau dibaptis. Kalau baptisan selam, itu kita bisa tentunya tahu ya, sering lihat ataupun kita pernah mengikuti upacara baptisan. Ketika hamba Tuhan berdoa, kemudian kita diselamkan dan kita kembali ke permukaan. Itu melambangkan kita sudah membuang dosa kita. Ketika kita berada kembali di permukaan, kita sudah menjadi orang-orang yang baru. Nah, jangan sampai kita itu tidak menghormati, tidak menghargai yang namanya baptisan ini. Kita harus menjaga ketika kita sudah diselamkan, kita sudah menjadi manusia baru, kita harus berusaha tetap berjalan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dikuburkan dari dosa, kemudian dibangkitkan menjadi manusia baru.
seperti layaknya Tuhan pada saat itu. Tuhan Yesus pun pada saat itu dia juga mengikuti yang namanya baptisan selam. Dia dibaptis oleh Yohanes. Mungkin pada saat itu Yohanes ini adalah orang yang biasa. Tapi dengan segala kerendahan hati, dia tetap mau mengikuti, Yesus sendiri tetap mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita pun harus demikian. Kita sebagai orang percaya, bukan hanya mengalami baptisan selam, tapi hidup kita harus selalu dibaptis. Hidup kita harus selalu diselamkan manusia lama kita. Buang manusia lama kita. Supaya apa? Kita itu bangkit menjadi satu dengan Tuhan. Kita bukanlah orang yang lama, yang sedang diperbaiki terus-menerus. Tapi melalui baptisan ini, kita adalah ciptaan baru yang dibangkitkan. Perlu yang namanya hati untuk kita mau melakukan itu semua. Perlu ada kemauan untuk apa kita bisa melakukan itu semua. Kalau kita sendiri tidak ada hati, tidak ada kemauan, ya sudah, kita akan gitu-gitu saja. Setiap hari kita akan diperbaiki, dan diperbaiki. Tapi kita tidak sampai kepada ciptaan baru. Paulus di sini mengingatkan, melalui gambaran baptisan, dosa kita itu dibuang. Dan ketika kita bangkit, kita sudah menjadi manusia baru yang dipersatukan dengan Allah. Kita harus hargai itu. Baptisan ini juga merupakan kasih karunia Tuhan. Baptisan juga merupakan kesempatan yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita bisa lebih menjadi ciptaan baru. Kemudian hal yang ketiga, melalui kebangkitannya, maka dosa tidak lagi berkuasa. Nah, kita harus memiliki dasar bahwa ketika kita bersama-sama memperingati tentang hari kebangkitan Tuhan, memperingati tentang pengorbanan Tuhan, kita semua harus merasa bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa tidak lagi mengikat hidup kita. Karena apa? Sudah ada karya penebusan. Sudah ada kebangkitan dari Tuhan. Kita pun juga harus bangkit. Roma 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati di sini mati karena dosa. Mati meninggalkan dosa. Mati membuang semua manusia lama kita. Kita harus bangkit. Karena Tuhan sudah bangkit atas kita. Paulus sudah mengingatkan kepada setiap kita. Supaya apa? Karena kita sudah turut menyalibkan manusia lama, sehingga tubuh dosa kita itu kehilangan kuasanya. Jadi, ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau melihat setiap karya penebusan, karya kebangkitan Tuhan, pasti kita akan terus menjaga hidup kita. Dan kita akan semakin hari terus berbenah diri sehingga menjadi layak di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat 13 di situ Paulus berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah
sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini yang menjadi peringatan dari Rasul Paulus. Janganlah kita itu menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Jangan sesekali diri kita itu diserahkan kepada dosa. Jangan sesekali ikatan dosa itu terus mengikat diri kita. Jangan sesekali kita terus berkompromi dengan dosa. Karena apa? Karena tadi kita sudah bersama-sama diteguhkan melalui setiap kebangkitan yang Tuhan kerjakan. Melalui setiap karya penebusan, kita itu sudah dibebaskan dari dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak harus terikat kepada dosa. Sebab apa? Sebab ada kuasa untuk berkata tidak. Nah, ketika kita sudah menjadi manusia yang baru, kita sebenarnya sudah memiliki kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Kuasa untuk berkata no pada dosa. Dan kita lebih fokus kepada Tuhan. Hal yang terakhir, melalui kebangkitan Tuhan, kita itu sebenarnya dipanggil untuk hidup bagi Allah. Kita semua yang ada di tempat ini itu dipanggil untuk hidup bagi Allah. Bukan hidup bagi dunia lagi. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kemudian ayat yang ke-10 sampai 11, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di poin terakhir ini, kita diingatkan bahwa melalui kebangkitan Tuhan, kita pun juga harus bangkit. Karena apa? Hidup kita itu dipanggil untuk hidup bagi Allah. Bukan bagi dunia ini lagi, tapi hidup kita itu untuk Allah. Bagaimana kita bisa hidup untuk Allah? Ya kita harus mau nggak mau setiap hari dekat dengan Tuhan. Setiap hari mau merenungkan firman-Nya. Setiap hari harus mau membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita, melalui pembacaan firman kita, melalui ibadah kita. Kita harus bisa membangun itu. Karena apa? Kita itu umat yang dipanggil untuk hidup bagi Allah, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Anggaplah diri kita itu sudah mati bagi dosa. Kita harus setiap hari, setiap saat, setiap detik, kita harus beranggapan bahwa kita itu sudah mati bagi dosa. Dan tinggal fokus kita hanyalah hidup bagi Tuhan. Kita harus memiliki fokus dalam hidup kita, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Paulus di sini menegaskan, kalau kita mau diubahkan, ya kita harus punya komit untuk apa? Hidup bagi Tuhan. Sehingga yang harus setiap hari kita lakukan, tanyakan pada diri kita, apakah
aku hidup bagi diriku atau bagi Allah. Bapak Ibu, memang enggak mudah untuk kita melakukan 100% firman Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi saat ini kita sudah seringkali diperingatkan. Kita seringkali mendengar firman Tuhan yang menuntut perubahan karakter kita. Yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu sudah tidak lama lagi akan datang menjumpai kita. Jangan sampai kita nanti ketika sudah waktunya kita tertinggal. Karena kita merasa masih santai-santai. Kita merasanya masih banyak kasih karunia. Kita merasanya masih banyak kesempatan. Tapi kita harus mau punya komit untuk bangkit dan diubahkan dari cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup kita yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayat sebagai penutup. Ini saya kemarin diberkati dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ketika Bapak Gembala menyampaikan beberapa tema firman Tuhan, ayat ini selalu ada. Dan jangan sampai ini terjadi pada kita. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini berbicara tentang waktu-waktu terakhir nantinya. Siapakah yang dimaksud dari ayat ini? Ya kita ini. Ketika kita tidak mau seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika waktunya nanti, ini yang akan terjadi. Makanya kita perlu hati-hati. Kita harus mau ubah hidup kita mulai saat ini. Kita harus mau bangkit menjadi manusia baru. Seperti Yesus pun sudah bangkit bagi kita. Yesus bangkit untuk apa? Untuk supaya kita itu menjadi ciptaan yang baru. Jangan sampai kita sudah seringkali rajin ke gereja, kita sudah ibadah, tapi masih ada hal-hal yang tidak berkenan, yang Tuhan masih lihat ada dalam diri kita. Mungkin saat ini adalah waktu-waktu yang singkat. Tidak gampang kita berhadapan dengan dunia, tapi kita punya pilihan, yaitu apakah kita mau tetap ikut Tuhan atau kita hidup semau kita sendiri. Paulus mengingatkan kepada setiap kita, untuk apa kita itu mau mati dari dosa kita. Buang jauh dosa kita, buang jauh manusia lama kita, dan kita bangkit bersama Kristus. Mari kita mau bersama-sama tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita merenungkan hal-hal apakah yang mungkin saat ini masih menghambat untuk kita bisa bangkit. Kita merenungkan dan mengevaluasi diri kita. Persoalan-persoalan apakah yang sering kali masih kita lakukan dan itu menyakiti Tuhan. Kita dituntut saat pagi hari ini
untuk kita bersama-sama menjadi ciptaan yang baru, bangkit dan diubahkan menjadi hal yang baru. Karena kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan kasih karunia, menganggap bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, sehingga hidup kita semau kita sendiri. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau ikut Yesus, kita harus merenungkan dan kita harus jaga baik itu, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Katakan lebih lagi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku, Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku, hatiku seputih salju, seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Ubah hatiku seperti Kau Yesus. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kepada kami semuanya
Kalau yang lalu Engkau berbicara bahwa ada berita yang tak terduga, kami dikejutkan karena kami yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, kami yang sudah aktif di dalam gereja, ternyata ketika waktu Tuhan menyatakan diri, kami terkejut karena Engkau berkata kepada kami, "Aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan." Dan pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa ternyata itu semua kami belum memiliki kriteria yang benar berbicara tentang karakter yang tidak berubah. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami yang sudah mendengar berkat-berkatan firman-Mu, tolong kami semuanya, mampukan kami supaya karakter kami yang lama diubahkan menjadi baru, sehingga pada suatu hari kelak ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, Tuhan, Kau mendapati kami semuanya benar, mendapati kami semuanya setia, dan mendapati kami semuanya taat di hadapan Tuhan. Sehingga kerinduan Tuhan untuk supaya kami semua bisa bangkit dari antara orang mati, itu boleh terjadi atas sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang kami angkat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati untuk firman yang sudah tertanam dalam jiwa, dalam diri kami pada pagi hari ini. Sehingga kami terus Tuhan menjadi umat Tuhan yang semakin berkenan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong dalam keseharian, Tuhan tolong di dalam pelayanan. Hikmat yang daripada Tuhan menolong hidupnya. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan korban yang terbaik. Engkau memberkati Tuhan akan sidang jemaat-Mu yang memberikan. Tuhan juga memberkati mereka yang belum sempat memberikan yang terbaik. Tuhan juga memberkati akan petugas kolektan yang sebentar akan menjalankannya dengan berkat sepenuh yang daripada surga. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan untuk kami semuanya, di mana Tuhan memberikan terus kepada kami kesempatan untuk berhimpun. Kami tahu Tuhan, tidak semua orang bisa merasakan akan anugerah. Kalau kami bersama-sama Tuhan dihimpunkan di tempat ini, kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang melimpah. Bahkan kami terus dibekali dengan kebenaran firman yang mengingatkan kami, supaya kami terus semakin waspada menjelang waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dan kami Tuhan juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang bepergian keluar kota, mereka yang sedang berhalangan, kiranya Tuhan juga menolong serta memberkati mereka semuanya. Terima kasih, dan kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk Tuhan anak-anak-Mu yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka dengan kecukupan yang daripada Tuhan, kemampuan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga anak-anak kami semuanya boleh semakin berhasil. Bahkan semua pembiayaan Tuhan yang mencukupkan dengan cara yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, para duda, janda dan juga fakir miskin. Kiranya Engkau menolong mereka semuanya. Memberkati Tuhan sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kembali kesehatan,
bahkan kembali mereka boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Arjuna yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hari-hari yang semakin baik, sehingga Tuhan Arjuna boleh menjadi saluran berkat bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima